Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kemelut Blambangan bagian 47. Kebetulan sekali. Kini ada kesempatan baik sekali bagi Andika berdua untuk menyusup ke Blambangan tanpa dicurigai. Hari ini seorang pedagang Cina bernama Tan Bengki sedang merayakan pertunangan anaknya dan kami mendengar bahwa besok pagi, dia hendak mengajak anak dan calon mantunya ikut dengan perahu dagangannya ke Blambangan. Nah, kalau kalian ikut dalam perahu mereka, menyamar sebagai karyawan atau tukang perahu, tentu kalian tidak dicurigai dan dapat memasuki Blambangan dengan mudah. Bagus Sajiwo dan Djoko Darmono merasa girang. Demikianlah, Bupati Tuban lalu memerintahkan seorang pamong paraja yang mendapat undangan dari Tan Bengki untuk mengajak dua orang pemuda itu dan memperkenalkannya kepada Tan Bengki sebagai dua orang kepercayaan sang bupati yang akan turut dalam perahu pedagang itu besok pagi ke Blambangan. Pegawai kabupaten yang membawa dua orang pemuda itu sengaja datang lebih dulu sebelum para tamu datang dan dia memperkenalkan Bagus Sajiwo dan Djoko Darmono sebagai dua orang kepercayaan sang bupati yang diutus pergi menyusup ke Blambangan dan ikut dalam perahu saudagar itu, menyamar sebagai pegawai atau tukang perahu. Tan Bengki tentu saja menerima mereka berdua dengan baik, karena pedagang ini juga mempunyai hubungan baik dengan pamong praja setempat dan dia menghormati Bupati Tuban. Mereka berdua ikut makan minum dan menikmati tontonan, mendengarkan tembang dan gamelan. Mulai saat itu, Djoko Darmono tidak dapat lagi menjadi penunjuk jalan karena yang dikenalnya hanyalah daerah Blambangan, akan tetapi belum pernah dia melakukan pelayaran dengan perahu besar. Ketika mereka melihat Tan Sui Hong yang mengenakan pakaian baru, dengan potongan biasa, bukan pakaian pengantin yang menutupi wajahnya yang cantik, duduk bersanding namun agak berjauhan dengan Si Tiong yang juga mengenakan pakaian baru, Djoko Darmono berbisik kepada Bagus Sajiwo. "Lihat, Bagus. Putri pedagang Tan itu cantik sekali, ya?" Bagus Sajiwo memandang dan dia pun harus mengakui bahwa Tan Sui Hong itu cantik, akan tetapi yang lebih mengherankan dan juga mengagumkan lagi, gadis itu tampak bersemangat dan gagah. Pandang matanya tidak malu-malu seperti gadis kebanyakan, melainkan bersinar terang dan tajam. "Memang ia cantik, Djoko. Seperti itukah gadis yang kau idam-idamkan?" "Hus! Ngawur kau. Aku justru ingin sekali tahu apakah engkau dapat jatuh cinta kepada gadis seperti itu?" "Engkau juga ngawur. Lihat, ia sudah mempunyai calon suami dan tunangannya itu juga tampan dan gagah." Djoko Darmono kini memandang ke arah Si Tiong. "Memang dia cukup ganteng. Akan tetapi aku seperti melihat mendung menutupi wajahnya. Lihat, senar matanya muram." "Engkau benar, Djoko. Heran, bagaimana mungkin pemuda itu bermuram durja, berwajah sedih, dalam keadaan seperti ini? Kurang bagaimana? Bertunangan dengan seorang gadis cantik jelita, mertuanya berkecukupan dan pertunangannya dirayakan begini meriah. Jangan-jangan dia tidak cinta kepada calon istrinya," kata Djoko Darmono. "Engkau pernah bilang bahwa tanpa adanya perasaan cinta kasih kedua pihak, pasangan hidup tidak akan berbahagia hidupnya. Begitulah. Akan tetapi belum tentu dia tidak mencinta tunangannya itu. Siapa tahu ada persoalan lain yang merisaukan hatinya." Ucapan Bagus Sajiwo itu memang benar. Dalam keadaan semeriah dan segembira itu, hati Si Tiong merasa tertekan. Bagaimana dia dapat merasakan kegembiraan kalau dia ingat akan Kamleng, suhengnya yang dia tahu merana, kecewa dan berduka karena patah hati dalam kegagalan cintanya? Saat itu dia merasa seolah menari-nari di atas hati suhengnya, menginjak-injak hati itu. Padahal selama ini hubungan batin yang erat antara dia dan suhengnya. Mereka berdua sama-sama, senasib sependeritaan, akan tetapi sekarang, karena seorang perempuan, hubungan itu retak, bahkan patah. Suhengnya tentu kecewa dan membencinya. Inilah yang membuat wajahnya muram dan dia tidak dapat menikmati keberuntungannya. Dia merasa kasihan kepada Kamleng, apalagi setelah dia bercakap-cajap dengan Sui Hong dan menceritakan bahwa suhengnya mencintanya, gadis itu memberitahukan bahwa suhengnya memang sudah mengajukan lamaran kepadanya namun ditolaknya karena ia tidak mencinta suhengnya. Beberapa kali Sui Hong menoleh kepada tunangannya. Ia tahu apa yang menyebabkan pemuda itu bermuram durja.
Ini tidak baik kalau dibiarkan terus, pikirnya. Para tamu tentu akan merasa heran melihat pemuda yang sedang dirayakan pertunangannya itu tampak tidak gembira. Ia lalu mengambil sebiji kedelai dari atas meja, lalu tanpa diketahui orang, dengan telunjuk kanannya, dia menyentil kedelai itu ke arah tunangannya. Kedelai itu menyambar bagaikan seekor lalat ke arah Si Tiong dan tepat mengenai lengannya. Si Tiong terkejut menengok ke kiri ketika merasa lengan kirinya terkena sesuatu yang kecil namun kuat. Dia melihat Sui Hong memandang kepadanya dan tersenyum dengan pandang mata menegur. Dia menyadari bahwa sejak tadi dia termenung dengan perasaan tertekan, maka dia juga membalas dengan senyum dan mengangguk, tanda bahwa dia mengerti dan dia pun lalu menghilangkan kerut alisnya dan kemuraman wajahnya. Wah, hebat juga gadis itu. Djoko Darmono berbisik kepada Bagus Sajiwo. Bagus Sajiwo juga mengerti dan dia pun merasa kagum. Dia melihat betapa kedelai itu dapat disentil sehingga meluncur amat cepat mengenai lengan pemuda yang duduk sejauh kurang lebih 3 tombak lebih darinya. Kedelai itu mengenai lengan yang tertutup baju yang kainnya cukup tebal namun pemuda itu tampak terkejut, tanda bahwa benturan kedelai itu kuat sekali dan hal ini menunjukkan bahwa gadis Cina itu memiliki tenaga dalam yang kuat. Jelas bukan gadis yang tangguh, memiliki ilmu kanuragan yang kuat. Kedua orang pemuda ini memandang kagum dan heran. Setelah pesta itu selesai dan para tamu mulai berpamit dan bubaran, Bagus Sajiwo dan Djoko Darmono tetap duduk menanti karena tadi sudah ada permufakatan dengan Tan Bengki bahwa mereka berdua akan diterima sebagai tamu dan bermalam di rumah itu karena perahu akan berangkat besok pagi sekali. Tentu saja Tan Bengki menerima dan menghormati kedua orang pemuda itu karena mereka adalah orang-orang kepercayaan sang bupati dan melalui pamong Paraja tadi telah dititipkan kepadanya. Setelah semua tamu pulang, Tan Bengki mempersilakan dua orang pemuda itu masuk ke ruangan dalam rumah besar itu dan mereka diperkenalkan kepada Tan Sui Hong dan Si Tiong. Mereka saling memberi hormat dengan merangkap kedua tangan depan dada sebagai sembah penghormatan. Sui Hong dan Si Tiong, dua orang pemuda ini adalah orang-orang kepercayaan Kanjeng Bupati. Mereka ini bernama. Wah, saya lupa lagi nama yang diperkenalkan pamong tadi. Nama saya Bagus Sajiwo. Dan saya Djoko Darmono. Saya merasa senang berkenalan dengan Andika berdua. Nama saya Si Tiong. Saya Tan Sui Hong, putri dari ayah Tan Bengki ini. Dua orang pemuda itu harus menanamkan benar-benar 3 nama itu dalam ingatan mereka agar tidak mudah lupa karena bagi mereka nama-nama asing itu agak sukar diingat. Tan Bengki lalu berkata sambil tersenyum kepada dua orang tamunya. Maafkan saya. Saya masih mempunyai banyak urusan yang harus saya kerjakan. Silakan kalian berempat bercakap-cakap dan mempererat persahabatan. Kita akan melakukan pelayaran bersama seperahu untuk beberapa hari lamanya, sudah sepatutnya kalau kita dapat mengenal diri masing-masing lebih baik. Silakan, Tuan. Kata Bagus Sajiwo. Tadi dia sudah minta keterangan kepada pamong yang mengantar dia dan Djoko Darmono ke situ bagaimana harus menyebut tuan rumah. Pamong itu menasihatkan agar dia menyebut babah atau tuan. Karena sebutan babah masih asing baginya, dia memilih sebutan tuan karena dia pernah mendengar dari ayah ibunya bahwa bangsa asing sebaiknya disebut tuan. Tan Bengki tersenyum lebar. Dia sudah lama tinggal di Nusa Jawa dan sudah menyerap kebiasaan bangsa pribumi yang rendah hati. Wah, harap jangan menyebut tuan kepadaku, anak Mas Bagus Sajiwo. Sebutan tuan itu hanya untuk bangsa Belanda. Sebut saja aku paman. Terima kasih, Paman Tan Bengki. Cukup Paman Tan saja agar jangan terlalu panjang dan mudah kau ingat. Kata pula pedagang itu, lalu dia meninggalkan ruangan menuju je belakang. Kini tinggal 4 orang muda itu di ruangan yang cukup luas itu. Sejenak mereka saling berpandangan, saling senyum dan Djoko Darmono yang lincah dan pandai bicara itu segera membuka percakapan. Wah, kalau kita berempat hanya diam saja, saling pandang dan senyum-senyum, orang akan mengira kita berempat ini gagu. Sayang sekali, 3 orang pemuda ganteng dan seorang gadis jelita ternyata gagu. Mendengar ucapan yang berupa kelakar ini, mereka berempat tertawa. Sui Hong menutupi mulutnya ketika tertawa matanya bersinar dan wajahnya berseri. Mas Djoko Pramono,